Halo, selamat datang di channel Coach Antonius Arif. Bersama saya Anna Melani yang akan membahas topik tentang selling dan marketing, baik dari cara jualan maupun mengelola tim. Saat ini bersama saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo, Coach. apa kabar Bu Ana? Ya, kabar baik Coach. Sehat-sehat ya Coach ya. Sehat, Kita sehat. samaan ya Coach ya, pakai Iya, janjian padahal ya. Iya. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, silahkan di like, di subscribe, dan jangan lupa teng dibunyikan loncengnya ya. Nah, buat teman-teman juga, kalau bisa iklannya ditonton sampai habis semuanya ya. Oke. Kita akan mulai topik kali ini, Coach Antonius Arif, kita akan membahas bagaimana seorang sales itu bisa percaya diri. Oh, oke. Jadi ini asumsinya adalah sales baru gitu ya? Ya, asumsinya seorang sales baru dan dia baru mau mulai terjun di dunia selling. Dan dia itu pengen tahu gimana sih biar dia itu punya rasa percaya diri saat dia menjual produknya. Oke. Ini menarik nih, pertanyaan menarik nih. Tapi sebelumnya saya jadi penasaran sedikit ya. Saya mau nanya kepada Bu Ana gitu ya. Waktu ketika menjadi sales dulu waktu pertama kali, walaupun Bu Ana kan backgroundnya bukan sales. Saya finance Pak. Ya betul, finance. Dan kemudian menjadi seorang sales kan, dan bisa jago banget jualannya. Pertanyaannya adalah, sempat nggak punya perasaan tidak percaya diri Bu? Iya, takut, ragu, malu. Serius? Apalagi saya kan sales itu, kerjaan seorang finance itu datang ke kantor, duduk di mejanya, buka komputer, kemudian dia sudah langsung mulai berkutat dengan komputer, tidak ada interaksi dengan orang sekitar gitu ya. Gitu. Nah, tapi bisa membuat percaya dirinya waktu itu gimana tuh? Ya saya belajar dari Coach Arif juga. Oh gitu ya? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau buat saya pribadi, sebenarnya pada dasarnya semua orang ketika memprospek seseorang tidak percaya diri itu normal. Kenapa normal? Karena biasanya yang suka muncul ya, di kepala mereka itu sudah menciptakan persepsi-persepsi aneh. Persepsi aneh maksudnya gimana? Gini, ketika menjadi sales, pertama seorang sales biasanya identitas dirinya nggak bagus, atau mungkin bahasa gampangnya apa? Citra dirinya nggak bagus. Maksudnya gini, dia nggak percaya dia bisa jualan. Dia nggak percaya bahwa aku bisa nggak ya jualan? Kayaknya aku nggak bisa jualan deh. Aku tuh pemalu deh. Nah, biasanya dari situ sudah menjadi problem. Jadi yang paling penting pertama adalah dia harus mencintai diri sendiri. Dia harus percaya dulu sama dirinya dulu bahwa dia bisa jualan. Saya kan juga Bu Ana juga gitu kan, percaya dulu bisa jualan kan. Kalau nggak percaya pasti nggak bisa kan, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah percaya, yang paling berat ada satu Bu. Apa itu Pak? Mereka percaya nggak produknya bisa dijual. Nah itu dia. Bener nggak? Iya betul. Jadi kebanyakan mereka tidak percaya bahwa produknya bisa dijual. Kalau mereka produknya tidak bisa dijual, maka yang terjadi mereka tidak yakin tuh tidak bisa jual. Yang paling sederhana, aku sering banget kayak gini contoh dari Bu Ana. Ada yang chatting aku kemarin. Dia bilang gini, saya punya produk Ekado dan produk-produk kayak bakso. Kayaknya saya udah ngasih lihat ke Bu Ana juga kan waktu itu. Nah, dia sempat ngomong begini, ini kenapa produknya susah? Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, saya cuma nanya, kira-kira kalau kamu mau suka nggak dengan produk ini? Untungnya dia suka. Nah, pertanyaan menarik adalah, kebanyakan orang kalau disuruh jual produk itu, dia mau beli nggak produk itu, jangan-jangan dia sering nggak mau beli. Bener nggak? Ya. Nah, jadi pertama adalah sebelum menjual ke orang lain adalah kita menjual ke diri kita sendiri dulu. Apakah kita juga suka dengan kita suka apa enggak produknya. Jadi kalau nggak suka produknya, mau dijual kayak apapun nggak bakal laku tuh. Jadi yang pertama tadi ya, kita mencintai diri kita nggak, kita mencintai diri kita nggak, bahwa kita percaya bahwa kita bisa, walaupun sebenarnya kita belum bisa. Boleh tahu ya Coach, ini mencintai diri kita tuh boleh dijelaskan maksudnya seperti apa gitu ya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ketika kita mencintai diri kita belum bisa mencintai.
mencintai, maka yang terjadi adalah yang paling sederhana adalah kita harus masukkan ke sebuah mindset yang kalimatnya mengatakan bahwa saya ini lagi belajar menjadi sales. Berarti mindsetnya yang pertama kali harus di ini dulu ya, Coach ya. Betul, jadi kata kunci adalah saya belajar bagaimana menjadi sales. Kalau belajar artinya apa? Kalau gagal jualan? Bangkit lagi. Bangkit karena belajar. Tapi ya, kalau Mama dibilang saya adalah sales yang sukses, yang terjadi kadang-kadang malah nggak berani, betul nggak? Iya. Nah, jadi kata kunci adalah belajar. Jadi contoh, nelfon nih customer, gitu ya. Begitu ditolak, kalau saya mengatakan saya sales yang jago, maka apa yang terjadi? Wah, pasti diangkat teleponnya ya, dia langsung dengan PD-nya menjelaskan produknya. Betul. Ya. Nah, juga itu kalau Mama dia pede. Tapi kalau dia nggak pede, yang terjadi adalah ketika dia nggak telepon, dia nggak pede, ditolak sama customer, maka yang terjadi, aduh, aku nggak bisa jualan nih, kayaknya aku nggak mampu deh. Oh, itu saya juga ngalamin. Ngalamin ya, betul ya. Nah, tapi beda kalau dengan orang yang mengatakan, dia mengatakan pada dirinya bahwa mindsetnya adalah saya ini lagi belajar. Kalau belajar jatuh boleh nggak? Boleh. Sama kayak sepeda belajar, kan? Ya, iya. Iya sama nggak? kayak anak kecil juga ya, Coach. Semua kan anak kecil belajar. Jadi kita asumsikan semua hal dalam hidup kita belajar. Hal semua belajar. Nah, yang kedua tadi balik lagi, mencintai nggak sama produknya? Kalau nggak mencintai, percuma deh jualan apapun percuma. Misalkan ada yang ngomong, iya Coach Arif mah ngomong gampang, kalau mau beli Mercy kan saya belum punya duit, mana mungkin aku bisa mau beli mobil Mercy. Pasti pertanyaan kan itu ya? Pertanyaan menarik adalah, kalau kamu punya duit, mau nggak beli mobil Mercy itu? Jangan-jangan jawab, nggak mau sih. Nah, kalau nggak mau, berarti gimana cara menjualnya? Gimana meyakinkannya? Bener nggak, Bu? Iya. Nah, saya ambil contoh yang paling sederhana deh, paling sederhana. Bu Ana kan juga pernah jualan produk yang hubungannya tidak dengan dunia training. Iya. Betul ya? Iya. Nah, saya paling gampang deh. Ini kan nggak boleh iklan nih, karena kita nggak boleh iklan nih. Kalau iklan kita bisa ngomong iklannya kan? Nah, pernah jual satu produk herbal yang minyak itu, minyak yang buat pengobatan. Oh iya, pernah. Iya, kita nggak, sayangnya nggak boleh iklan karena kita nggak dibayar kan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bu Ana kan kalau ditanya tentang produk kemasan itu kan Bu Ana bisa menjual dengan berapi-api. Walaupun orang itu bilang, emang kalau sakit ini bisa. Bu Ana pun sering ngomong, penyakit itu tidak bisa, tetapi ini sangat bisa ngebantu, betul nggak? Iya. Nah, pertanyaan menarik, kenapa Ibu bisa menjual produk itu dengan baik? Karena saya sudah merasakan sendiri, saya pernah pakai produknya. Nah, berarti sudah merasakan sendiri, produknya itu bermanfaat, baru Bu Ana bisa cerita. Iya. Nah, pertanyaan menarik, itu berarti Bu Ana percaya nggak? Percaya dengan. Mana produknya mahal lagi? Iya. Produknya mahal, tapi Bu Ana percaya kan? Iya. Nah, jadi pertanyaan menarik adalah, per hari ini kalau saya mengatakan, setiap orang yang menelpon Bu Ana, meminta produk itu, tingkat keberhasilan Bu Ana hampir 90%, betul nggak? Berarti kalau Bapak bilang tadi yang sales, misalnya dia jual mobil Mercy lah ya. Mercy. Berarti kan dia harus merasakan dong bagaimana produk Mercy itu. Tapi bukan berarti dia beli ya. Misalnya salesnya Tidak bisa, beli. oke, dia pengen duduk Test aja, drive, test drive, betul. pengen tahu, oh kayaknya mobil Mercy ini. Betul. Jadi dia bisa ceritakan kenyamanan Betul. dia saat dia Betul. naik mobil Mercy itu, Betul. terus fitur-fiturnya di dalam situ tuh Betul. apa, dia bisa ceritakan seperti itu ya Pak ya? Betul. Itu, Jadi kata kuncinya adalah ketika Bu Ana meyakini produk itu bagus, maka Bu Ana bisa cerita kepada siapapun, ini produk bagus. Walaupun bisa kan ada orang yang mengatakan, Bu, kan produknya mahal banget, Bu. Dan Bu Ana kan selalu mengatakan, iya memang mahal, tapi produknya bagus, betul nggak? Iya. Siapapun yang mengatakan ada 100 orang mengatakan produk itu mahal, bukan berarti membuat Bu Ana nggak beli, betul nggak? Iya. Dan itu yang terjadi selalu. Dan Bu Ana selalu membeli, betul? Nah, tadi tips yang berikutnya nih Bu Ana. Tips yang berikutnya adalah orang tersebut sebagai seorang sales, sebenarnya supaya dia pede adalah dia harus mempunyai goal setting, punya impian. Sebenarnya gini loh, dalam dunia penjualan nggak pede nggak apa-apa, tapi yang penting komitmen. Kan pernah, pasti saya yakin deh, Bu Ana pasti pernah kan ngalamin
ketika ada orang yang jualan, sales, mukanya nggak pede, tapi orangnya walaupun deg-degan, ngomongnya gemeter. Tapi Bu Ana pernah kan, kalau saya pernah ingat, pernah Bu Ana tuh malah ajakin ngomong orangnya, malah, jangan gugup, santai aja. Tapi Bu Ana malah kagum kan, karena dia yang penting komitmen. Komitmen, berani ya, bukan pede, berani. Berani itu sama dengan komitmen. Jadi malah sebenarnya itu lebih di-respect sama orang, setuju nggak? Setuju. Yang artinya menjadilah diri sendiri. Jadi janganlah kita sok-sok ngebual, sok-sok hebat. Sometimes menjadi diri sendiri itu penting banget sih dalam konteks ini. Yang penting adalah komitmen, berani aja ngelakuinnya. Urusan salah bisa aja kita ngomong, misalkan, maaf ya Pak, saya baru join 2 hari. Maaf ya Pak, saya baru join 3 hari atau apapun. Tapi yang penting, ya tapi saya mau jualan sama Bapak karena produk ini bagus. Jadi kata kuncinya bukan percaya diri dulu, tapi percaya bahwa dirinya memang lagi belajar. Yang kedua, produk yang bagus. Maka yang ketiga, kalau berani dia akan jalan lakuin. Wah, jadi be yourself dulu nih teman-teman. Betul, ya. betul. Berani dulu, be yourself. Baru kita percaya dengan produk kita dan jualan deh. Jualan deh. Nah, jadi kalau ditanya sebab itu, berarti pertanyaan yang menarik adalah kalau dia punya goal, dia punya impian, dia tahu apa yang mau diraih, maka yang dilakukan, dia menjadi berani dan melakukan jadi komitmen. Yang jadi masalah adalah kalau dia nggak punya impian, dia nggak punya cita-cita mau jadi seorang sales yang seperti apa, boro-boro mau maju, nggak bakal maju karena dia, aduh kayaknya enggak deh, aku di belakang meja aja deh, kayaknya aduh gimana sih jadi orang sales, kan malu gitu. Bener kan ngalamin gitu? Nah jadi kalau dia punya goal, dia tahu dia harus melakukan untuk siapa, maka dia komitmen walaupun dia tidak percaya diri. Karena saya percaya diri itu membutuhkan waktu Bu Ana, nggak bisa dalam waktu 1 malam itu berhasil. Bener nggak? Iya betul sekali Coach Arif, itu sama yang saya alami dulu. Gitu ya? Mundur ya kayak dunia ini. Iya. Tapi saya memang penting sekali itu percaya diri itu. Nah, jadi ketika sudah komitmen, maka dia lakukan. Jadi kalau ditanya seorang sales baru, yang paling penting adalah mau belajar. Yang penting mau belajar, berani. Ya saya juga di awal-awal bukan langsung berani telepon customer, berani telepon, enggak juga, itu deg-degan tuh mana. Kadang-kadang telepon lagi bunyi, tut, angkat nggak ya? Sorry, bukan angkat, tut, jangan diangkat, tut, jangan diangkat, tut, jangan diangkat, matiin gitu ya. Begitu tut, untung nggak diangkat, kan gitu yang terjadi kan. Nah sebenarnya itu adalah normal, itu adalah lumrah. Tapi di kepala saya adalah biasanya kalau saya lagi berikutnya saya buat skrip Bu Ana. Suka buat skrip, jadi kalau ngomong biar nggak belibet dulu di awal. Jangan disangka seorang Antonius Arif juga bikin skrip dulu, ditulis dulu nih. Jadi ketika ditulis, ngomong itu biar apa ya? Terstruktur, terprogram. Jadi sistematis biar ngomongnya lebih gampang. Oh jadi nggak gitu? Nggak gitu, betul. Jadi cara membuat percaya diri gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya sepertinya itu dulu. Cukup ya? Iya. Cukup dulu ya. Oke. So topik kali ini semoga ini topiknya sangat cukup. Mudah-mudahan topik ini bisa membantu. Dan buat teman-teman jika Anda ingin bertanya apapun, silakan komen di bawah ini. Dan ketika komen nanti kita akan bisa membaca dan kita bisa mengulas dan kita akan bisa bahas jauh lebih baik. Nah, oleh sebab itu ya buat teman-teman dan saya senang banget hari ini kita sudah belajar hal yang baru. Saya Coach Antonius Arif dan saya Anna Meilani dari Corpora Consulting dan Sales University mengatakan buat Anda sampai jumpa dan sampai di pertemuan berikutnya. Salam performance. Bye-bye.